Halo, selamat datang di Aksa Movie 21. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam urusannya. Kali ini saya akan menceritakan bagian kedua dari film Legend of Fuyao. Agar tidak berlama-lama, berikut rangkumannya. Pertandingan berburu akan segera dimulai. Fuyao sebagai satu-satunya perwakilan dari mistis hitam berdiri di bagian paling belakang, diremehkan dan dikucilkan dari yang lain. Untuk babak pertama, seorang tetua membawa mereka memasuki sebuah gua, di mana kali ini mereka ditugaskan untuk bertarung dan menyegel seekor hewan mistis kuno. Di perguruan mistis jiwa, terdapat dua teknik dasar. Yang pertama adalah teknik langit tanpa batas, sedangkan yang kedua adalah teknik penakluk jiwa. Para peserta dibagi menjadi dua kelompok sesuai teknik yang mereka kuasai. Namun di sini, Fuyao tidak menguasai satupun di antara dua teknik tersebut, sehingga orang-orang di sana kembali meremehkannya. Dan mereka tidak membiarkan Fuyao masuk ke dalam kelompok mereka. Jing Chen yang melihat ini pun merasa kasihan kepada Fuyao. Dia mengajaknya untuk masuk ke dalam kelompoknya, dan menyuruh Fuyao untuk selalu berada di dekatnya agar aman. Fuyao pun masuk ke dalam tim biru kehijauan yang mengandalkan jurus langit tanpa batas. Sedangkan tim putih, mereka mengandalkan jurus penakluk jiwa. Ujian babak pertama dimulai. Ketua Yan Li dan yang lainnya pun menunggu di luar. Para peserta mulai menyusuri gua. Tidak lama kemudian, hewan buas tersebut muncul, yang mengakibatkan batu-batu di gua berjatuhan. Ternyata hewan mistis tersebut adalah Ziti, yang sebelumnya pernah dihadapi oleh Fuyao. Jing Chen yang mengkhawatirkan keselamatan Fuyao memintanya untuk bersembunyi, sementara para peserta lain telah banyak yang tumbang oleh makhluk tersebut. Tim putih pun akhirnya keluar lebih awal dari pertandingan, yang membuat para tetua di luar sedikit terkejut melihatnya. Di dalam gua, Jing Chen dan Pei Yuan bekerja sama untuk menaklukkan Ziti. Mereka berdua menyerangnya bersamaan. Namun dengan mudah mereka berdua pun dipentalkan. Fuyao yang melihat Jing Chen dalam bahaya, memancing Ziti untuk mengejarnya. Dia menggiringnya masuk ke dalam lorong gua. Dalam upayanya menyerang Ziti, Fuyao gagal dan kakinya pun terluka. Fuyao memanjat dinding gua untuk menyelamatkan diri. Dia teringat ketika Xuan Yuan mengalahkan Ziti sebelumnya. Ketika Jing Chen hendak menyerang Ziti, Fuyao mendahuluinya. Dia mengarahkan pukulannya tepat di kepala Ziti, yang membuatnya seketika menjadi rubuh. Para peserta yang menyaksikannya pun seketika sangat terkejut. Akhirnya ujian babak pertama telah selesai. Fuyao keluar dengan menunggangi Ziti, yang membuat para tetua di luar terkejut melihatnya. Ketua Yan Li terlihat tidak senang dengan keberhasilan Fuyao tersebut. Di bagian mistis hitam, orang-orang sedang berkerumunan merayakan keberhasilan Fuyao. Akan tetapi Paman Zhou masih khawatir karena dia tahu Yan Li tidak akan membiarkan seorang budak dari mistis hitam untuk menang. Paman Zhou meminta Fuyao untuk berhati-hati. Sedangkan di bagian mistis utama, Ketua Yan Li memarahi Jing Chen yang terluka karena menyelamatkan seorang gadis. Dia berkata agar jangan membiarkan Fuyao memasuki wilayah mistis utama, atau dia akan menghukumnya sesuai peraturan. Xuan Yuan menghampiri Fuyao yang duduk di pinggir danau. Dia memberikan botol obat kepada Fuyao untuk menghilangkan racun bekas cakar Ziti. Dalam kesempatan itu, Xuan Yuan kembali menggoda Fuyao, yang membuat Fuyao memukulnya.
Fuyao menanyakan identitas Suan Yuan yang sebenarnya. Sambil berlalu pergi, Suan Yuan menjawab jika suatu saat dia akan mengatakannya. Fuyao yang sedang mencuci baju teringat pertemuan pertamanya dengan Suan Yuan di lembah terlarang. Tiba-tiba seorang murid mistis utama mengantarkan baju milik Jing Chen yang berlumuran darah. Namun itu semua adalah siasat Pei Yuan untuk memancing Fuyao memasuki mistis utama. Fuyao yang merasa bersalah karena menjadi penyebab Jing Chen terluka, berniat untuk mendatangi mistis utama. Dia memberikan obat dari Suan Yuan Min kepada Jing Chen. Jing Chen gembira karena ternyata Fuyao masih peduli terhadapnya. Dia kembali membujuk Fuyao untuk tetap melanjutkan hubungan mereka. Namun Fuyao menolak. Dia berkata hubungan mereka terhalang oleh statusnya sebagai seorang budak. Di masa depan, dia tidak akan mempersulit Jing Chen kembali. Fuyao pun lalu pergi dari sana. Di depan gerbang aula utama, tiba-tiba Fuyao dikepung oleh orang-orang dari perguruan jiwa mistis yang dipimpin oleh Pei Yuan, di mana sebelumnya dia yang sengaja mengirim seseorang untuk menunjukkan baju berdarah Jing Chen. Karena dengan demikian, dia tahu Fuyao pasti akan menemui Jing Chen. Fuyao didakwah melanggar peraturan karena memasuki bagian mistis utama tanpa izin. Bukan hanya itu saja, Ketua Yan Li juga menuduhnya mencuri obat. Karena sebagai pelayan kecil, tidak mungkin Fuyao bisa mendapatkan obat yang sangat berharga. Fuyao menyangkal jika dia mencuri, tetapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Karena dia tidak bisa membuktikannya, akhirnya dia dihukum memasuki dunia tanpa emosi. Biar roh leluhur yang menentukan dia bersalah atau tidak. Rombongan Pei Yuan datang ke depan pintu dunia tanpa emosi. Dia sangat senang karena yakin Fuyao tidak akan selamat dari sana. Di tempat lain, Fuyao sudah berada di dunia tanpa emosi yang dipenuhi oleh dinding es. Tiba-tiba muncul dua buah pisau es yang menembus dada Fuyao, sehingga dia tergantung di dinding gua. Dan perlahan-lahan seluruh tubuhnya membeku diselimuti oleh es. Suan Yuan Min datang bersama tikus peliharaannya. Dia menggunakan kekuatannya untuk mencairkan es dan menyelamatkan Fuyao. Dia terkejut melihat Fuyao ternyata masih hidup menahan dingin yang menusuk tulang. Suan Yuan lalu menggendong Fuyao keluar dari dunia tanpa emosi tersebut. Dia berharap tidak ada lagi yang akan membuat Fuyao kesulitan seperti ini. Seseorang melapor kepada Pei Yuan jika dia melihat Fuyao berhasil keluar dari dunia tanpa emosi. Pei Yuan seketika terkejut dan heran, karena dari dulu belum ada yang pernah selamat dari sana. Fuyao tersadar dari pingsannya. Xiaoqi yang sedang menjaganya segera memanggil Paman Zhou, yang seketika sangat senang melihat Fuyao telah sadar. Diam-diam Jing Chen menguping dari luar, dan dia sangat gembira mengetahui jika Fuyao telah siuman. Babak kedua pertandingan berburu, peserta diharuskan berpasangan, yang mana setiap tim terdiri dari 2 orang, dan diminta mendaftarkan namanya terlebih dahulu di vending langit. Bagi mereka yang tidak menemukan pasangan, akan dipasangkan secara acak. Pagi harinya sebelum pergi, Fuyao menghampiri Paman Zhou. Hingga saat ini, pamannya itu masih mengkhawatirkan keselamatan Fuyao. Dia lalu memberikan tongkatnya kepada Fuyao. Fuyao tersenyum senang. Dia berjanji akan kembali dengan selamat dan meminta pamannya itu menyiapkan makanan enak untuknya nanti. Seluruh peserta menuju Gunung Jiwa Mistis. Namun ada salah satu peserta yang diam-diam pergi ke arah yang berbeda dari peserta lainnya. Seseorang melapor kepada Ketua Yan Li jika dia telah mengatur Aceng untuk dipasangkan dengan Fuyao, dan nantinya Aceng akan meninggalkan Fuyao sendiri terjebak di area pertandingan. Seorang pelayan mengantarkan makanan ke kamar Suan Yuan Min, namun dia tidak menemuinya di sana. Dia segera memanggil para pengawal,
Mereka memutuskan untuk mencari Xuan Yuanmin sebelum melaporkannya kepada Qizhen. Ketua Yan Li menjelaskan jika dua grup yang berdiri di atas balok penyeimbang. Mereka harus bersaing memperebutkan payung tulang naga yang ditempatkan di tengah, dan selanjutnya bisa kembali ke tanah. Waktu permainan adalah 1 dupa naga. Grup yang tidak berhasil mendapatkan payung naga akan tereliminasi. Fuyao naik ke bilah penyeimbang, begitupun Jing Chen dan Pei Yuan. Para peserta saling bertarung antar tim dalam satu bilah penyeimbang. Terlihat Fuyao saat ini melawan 2 orang peserta lainnya, dan dia hampir saja terjatuh. Namun seseorang datang menunggangi seekor burung putih dan menyelamatkannya. Dia adalah calon pewaris Xuan Yuanmin. Fuyao jelas heran bagaimana bisa Xuan Yuanmin bisa berada di sana. Dia berkata siapa Xuan Yuanmin sebenarnya, dan kenapa dia selalu membantunya. Xuan Yuanmin menjawab jika dia adalah penyelamatnya. Dia ingin Fuyao mengingatnya dan membayarnya di masa depan. Pei Yuan terlihat begitu kejam membantai lawannya tanpa ampun, hingga Jing Chen menegurnya karena tega membunuh teman seperguruan. Tapi Pei Yuan tidak peduli karena di matanya hanya ada kemenangan. Hidup orang lain tidak ada hubungannya dengannya. Jing Chen dan Pei Yuan turun menggunakan payung tulang naga. Pei Yuan terlihat tersenyum bahagia, sedangkan Jing Chen menunjukkan ekspresi kurang senang setelah mengetahui sifat Pei Yuan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Fuyao hampir terlempar keluar dari bilah penyeimbang. Dan lagi-lagi Xuan Yuanmin membantunya. Mereka pun lalu mengalahkan lawan yang tersisa. Fuyao senang karena telah berhasil mengeluarkan payung tulang naga. Namun belum sempat dia menangkapnya, Xuan Yuanmin lebih dahulu meraih payung tersebut, sekaligus meraih Fuyao ke dalam dekapannya. Mereka pun turun bersama-sama. Namun tiba-tiba, payung yang mereka gunakan robek. Untuk menyelamatkan Fuyao, Xuan Yuanmin melemparkannya ke arah danau. Namun ternyata dia tidak bisa berenang, sehingga dia tenggelam dan tak sadarkan diri. Sedangkan tongkat kayu pemberian Paman Zhou secara ajaib berubah menjadi sebuah tongkat besi, dan jatuh tepat di tengah-tengah sebuah hologram berbentuk lingkaran. Tongkat besi itu seperti sebuah kunci, hingga lingkaran hologram itu berputar seolah terbuka. Tiba-tiba tubuh Fuyao melayang di atas dan terjatuh tepat di atas lingkaran hologram. Dia tersadar dan berusaha berdiri. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa manusia air. Dan di tangan Fuyao tiba-tiba tercipta sebilah pedang. Manusia-manusia air tersebut menyerang Fuyao dan menembus tubuhnya, hingga Fuyao akhirnya jatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian terlihat asap hitam keluar dari sebuah benda, dan terdengar suara seorang perempuan. Perempuan itu berkata, gadis dengan batu 5 warna telah muncul. Iblis di Feitian akan kembali menguasai 5 wilayah. Lilin naga api akhirnya padam. Ketua Yan Li mengumumkan jika permainan babak kedua telah berakhir. Jing Chen terlihat sangat khawatir karena Fuyao belum muncul. Di tempat lain, diperlihatkan Fuyao ternyata selamat. Dia sedang diobati oleh tabib Zong. Dalam tidurnya dia bermimpi ketika sedang berlatih pedang di hologram. Tiba-tiba Fuyao terbangun. Dia terkejut mengetahui tiba-tiba dia telah berada di kamarnya. Dia tidak bisa mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Tabib Zong berkata jika luka Fuyao tidak terlalu serius, dia hanya butuh istirahat untuk segera pulih. Lalu tabib itu pun pergi dari sana. Qizhen menanyai Xuan Yuanmin tentang peristiwa menghilangnya dia kemarin. Namun di sini Xuan Yuanmin hanya seperti acuh tak acuh menanggapi pertanyaan Qizhen.
Tiba-tiba Fuyao datang di kediaman Suan Yuanmin. Dia memintanya untuk berbicara dengan Suan Yuanmin. Suan Yuanmin berdiri menghampiri Fuyao. Dia bertanya bagaimana keadaannya. Qizhen lalu pamit dari ruangan tersebut. Di luar, Qizhen menyuruh Yun Hen untuk menyelidiki hubungan Suan Yuanmin dengan Fuyao. Fuyao bertanya, apakah Suan Yuanmin yang telah menyelamatkannya dari danau sebelumnya. Namun Suan Yuanmin berkata jika dia tidak melakukannya, yang membuat Fuyao bertanya-tanya siapa yang telah menyelamatkannya. Malam harinya ketika tidur, Fuyao bermimpi sedang berlatih ilmu pedang. Keesokan paginya dia dikagetkan karena dia terbangun di bawah pohon di tengah hutan. Para pelayan membicarakan Fuyao yang terbangun di tempat yang berbeda setiap harinya. Mereka mengira jika Fuyao telah gila semenjak jatuh ke dalam danau. Suan Yuan yang berada di sana mendengar semua percakapan mereka. Malam berikutnya sebelum tidur, Fuyao meminta Xiaoqi mengikatnya di ranjang dan mengunci pintu kamarnya. Dia ingin melihat apakah dia akan tetap terbangun di tempat yang berbeda. Namun ternyata Fuyao terbangun dengan pedang di tangannya di tepi sungai. Di bawah guyuran air hujan, muncul manusia air. Fuyao pun lalu bertarung dengan mereka. Suan Yuanmin melihat dari jauh dan tersenyum. Di matanya, dia hanya melihat Fuyao seorang diri sedang berlatih pedang. Namun manusia air tersebut seolah tak ada habisnya, sehingga Fuyao pun menjadi kelelahan. Suan Yuanmin terkejut menyadari jika terjadi sesuatu yang aneh kepada Fuyao. Dia melempar payungnya lalu menotok punggung Fuyao, agar dia bisa kembali ke alam nyata. Kepada Suan Yuanmin, Fuyao berkata jika ada yang selalu mengejarnya dan memaksanya berlatih ilmu pedang. Suan Yuanmin lalu menggunakan tenaga dalamnya untuk memulihkan Fuyao. Di perguruan jiwa mistis, salah seorang tetua melapor jika salah satu manik milik mereka telah menghilang. Ketua Yanli memeriksa melalui kotak hologram miliknya, dan dia langsung mencurigai jika bagian mistis hitam sebagai pelakunya. Ketua Yanli dan yang lainnya mendatangi kediaman Fuyao. Dia meminta mereka untuk menyerahkan maniknya. Hal itu membuat Fuyao dan Paman Zhou menjadi bingung. Mereka menyangkal jika mereka tidak mencuri manik tersebut. Namun saat Fuyao memeriksa kantong celananya, dia menemukan manik tersebut berada di sana. Fuyao sangat terkejut dan heran kenapa bisa begitu. Paman Zhou lalu segera menyerahkan manik itu kepada Ketua Yanli. Sambil bersujud dia meminta Ketua Yanli menghukum dirinya saja dan mengampuni Fuyao. Fuyao yang melihat pamannya bersujud merasa sangat kasihan. Dia meminta pamannya itu untuk berdiri. Fuyao berkata jika dia tidak tahu kenapa manik tersebut ada padanya, tapi dia tahu peraturan pertandingan berburu, di mana orang yang memiliki manik, maka dia bisa mengikuti tahap ketiga pertandingan. Ketua Yanli pun tidak bisa membantah perkataan Fuyao. Dia pun memenuhi keinginannya. Keesokan harinya Fuyao akan pamit kepada pamannya untuk mengikuti pertandingan babak ketiga. Namun sepertinya Paman Zhou tidak ingin menemui Fuyao. Fuyao berlutut di depan kamar pamannya tersebut. Dia mengucapkan terima kasih atas jasa pamannya yang telah membesarkan dirinya selama ini. Fuyao sadar kemungkinan hal buruk akan terjadi kepada dirinya. Dia meminta pamannya menjaga diri baik-baik lalu pergi dari sana. Babak ketiga permainan dimulai. Yanli memberi penjelasan tentang aturan permainannya, di mana babak ketiga adalah duel 1 lawan 1. Namun untuk menentukan dua orang terakhir, mereka harus melewati dunia imajiner. Lilin naga dengan 12 warna mewakili 12 peserta. Dua lilin terakhir mewakili dua peserta yang lolos dari dunia imajiner dan akan melanjutkan ke babak terakhir.
Satu persatu peserta mulai berjatuhan. Pei Yuan pun juga gugur dalam ujian tersebut. Semua orang terkejut karena Fuyao berhasil lolos dari ujian tersebut. Dan yang paling terkejut adalah Jing Chen, di mana dia harus bertarung dengan wanita yang disayanginya itu. Jing Chen berkata jika Fuyao tidak akan bisa menandinginya. Dia meminta Fuyao untuk mengaku kalah, karena dia tidak ingin melukainya. Namun Fuyao menolak, dia telah sampai sejauh ini. Selama ini di perguruan jiwa mistis, dia hanya diperlakukan sebagai budak. Fuyao berkata setelah pertandingan ini, dia akan pergi meninggalkan perguruan jiwa mistis dan hidup bebas. Yan Li pun lalu mengumumkan jika babak terakhir permainan dimulai. Fuyao dan Jing Chen pun siap dengan pedang mereka masing-masing. Jing Chen dan Fuyao terlihat sama-sama kuat. Mereka menyerang dan bertahan. Namun tidak disangka, Fuyao ternyata lebih unggul. Dia mampu merebut pedang Jing Chen. Semua orang terkejut melihat Fuyao berhasil meletakkan pedangnya di leher Jing Chen. Fuyao sengaja membiarkan Jing Chen mengambil pedangnya kembali. Di saat Jing Chen sudah siap untuk menyerang, tiba-tiba Fuyao menjatuhkan pedangnya dan mengaku kalah. Dia lalu pergi dari sana bersama pamannya. Meski terlihat jelas jika Fuyao sengaja mengalah, namun Yan Li dengan bangga mengumumkan jika Jing Chen sebagai pemenangnya. Tiba-tiba seorang penonton mencoba protes, karena jelas-jelas Fuyao membuang pedangnya dengan sengaja. Dia berkata jika pertarungan itu tidak adil. Tiba-tiba Pei Yuan maju merendahkan Fuyao. Dia berkata jika Fuyao hanyalah pelayan rendahan. Dia adalah budak yang melayani orang-orang jiwa mistis. Dia ditinggalkan di bawah gunung saat masih kecil. Karena kebaikan ketua, dia bisa tinggal di perguruan. Pei Yuan juga menuduh jika Fuyao selalu merayu Jing Chen untuk mendapatkan simpatinya. Dan tanpa disangka, Jing Chen pun membenarkan semua perkataan Pei Yuan. Fuyao tidak menyangka jika Jing Chen akan tega berlaku seperti itu. Dia terlihat sangat marah. Dia berlari menuju tempat pertarungan dan mengambil pedangnya kembali. Fuyao meminta Jing Chen mengeluarkan pedangnya dan menantangnya kembali bertarung. Kali ini Fuyao benar-benar menunjukkan semua kemampuannya, sehingga Jing Chen sebagai murid tertua perguruan terlihat tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dengan mudah Fuyao mengalahkannya hingga tersungkur. Namun tiba-tiba dari belakang Yan Li memukul punggung Fuyao hingga dia terjatuh tak sadarkan diri. Dia menjelaskan kepada semua orang jika jurus yang digunakan Fuyao adalah jurus rahasia yang telah dicuri dari perguruan. Fuyao dikurung di sebuah ruangan dengan tangan dirantai. Yan Li datang dan menuduhnya telah mempelajari teknik rahasia secara diam-diam. Dia meminta Fuyao menyerahkan buku petunjuknya. Fuyao jelas tidak memilikinya, karena selama ini dia belajar hanya lewat mimpi. Dikarenakan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, Yan Li pun berkata akan terus mengurung Fuyao di sana. Dia lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Oke, demikianlah bagian kedua dari cerita Legend of Fuyao. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.